Halo semua, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Mega dan partner saya Nabila. Kami kembali akan menjelaskan tentang pemisahan antraquinone dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif. Dan mari simak untuk kelanjutannya. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Dapat melakukan pemisahan antraquinone menggunakan KLTP. 2. Mengenal proses pembuatan KLTP. 3. Memahami elusi berganda. Senyawa antraquinone merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan quinon fenolik yang dalam biosintesisnya berasal dari turunan fenol. Sifat kimianya memiliki rumus C14H8O2, titik leburnya 286 derajat Celcius, kepadatannya 1,31 gram per cm kubik, titik didihnya 379,8 derajat Celcius. Sifat fisikanya, antraquinone merupakan senyawa kristal bertitik leleh tinggi dan larut dalam pelarut organik dan basa, dan juga mudah terhidrolisis. Untuk identifikasi digunakan reaksi Bontrager. Senyawa antraquinone dan turunannya seringkali berwarna kuning sampai merah sindur. Hasil reduksi antraquinone adalah antron dan antranol, terdapat bebas di alam atau sebagai glikosida. Antranol dan antron memiliki sifat reduksi yang kuat. Sifat ini sering dijadikan sebagai pelengkap ramuan dari obat-obat antiseptik tertentu untuk beberapa penyakit kulit. Mengkudu. Kegunaannya, melalui riset intensif yang digunakan oleh para ilmuwan di laboratorium, mengkudu mengandung berbagai vitamin, mineral, dan enzim, alkaloid, kofaktor, dan steroid tumbuhan yang terbentuk secara alamiah, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan tekanan darah, zat antibakteri, dan lain-lain. Zat kimia yang terkandung dalam mengkudu diantaranya morindi, antraquinone, asam glutamat, asam askorbat, tiamin, glikosida, dan scopoletin. Zat nutrisi yang terkandung dalam mengkudu diantaranya protein, mineral, vitamin yang berkhasiat sebagai antioksidan. Kita masuk ke bab alat dan bahan. Pertama kita akan menyaksikan video alat yang digunakan, lalu dilanjutkan dengan video bahan, dan setelah itu kita akan menyaksikan pembuatan lempeng fasedium preparatif, dan terakhir dilanjutkan dengan video pemisahan antraquinone. Jadi mari kita saksikan video berikut. Jadi alat yang digunakan pertama ada timbangan gram. Selanjutnya kita menggunakan TLC chamber. Kemudian ada lempeng silika preparatif dan analitik. Alat cetakan plat KLT preparatif, dan terakhir kita menggunakan mortar dan stampernya. Jadi bahan yang digunakan pertama menggunakan buah mengkudu yang diubah menjadi serbuk, lalu menggunakan uji larutan Bontrager. Selanjutnya ada heksan. Selanjutnya kita menggunakan etil asetat, dan terakhir kita menggunakan metanol. Sekarang dijelaskan pembuatan lempeng fasedium preparatif. Pertama ditimbang silika gel untuk pembuatan lempeng silika preparatif dan dimasukkan ke dalam mortar, lalu ditambahkan air secukupnya. Setelah ditambahkan air lalu diaduk seperti ini. Dan setelah diaduk, dibersihkan kaca yang akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif dengan air, sabun, dan bilas dengan alkohol. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat pencetak seperti ini dan dilakukan pencetakan seperti di video berikut. Lalu dikeringkan lempeng silika preparatif di udara terbuka dan aktifkan lempeng silika preparatif pada oven suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Sekarang penjelasan pemisahan antraquinone. Pertama ditimbang 100 gram serbuk buah kering mengkudu dan dimasukkan ke dalam beker glass yang ditambahkan dengan metanol dan magnetic bar ke dalam beker glass. Lalu dilakukan proses maserasi selama minimal 4 jam. Ilustrasi maserasi kurang lebih seperti yang terdapat dalam video. Walaupun tidak persis sama, tapi ya ilustrasinya seperti berikut. Lalu dilakukan partisi secara bertingkat.
Lalu ditotalkan ekstrak, lalu dilakukan eluasi dengan fase gerak heksan dan etil asetat 1:1. Setelah itu dilakukan penyemprotan dengan reagen Bruntager. Setelah itu keruk masing-masing pita warna yang berbeda dan disimpan pada vial yang berbeda, lalu dilarutkan dengan metanol dan disaring. Lalu filtrat diuap dan diberi keterangan warna. Pada praktikum ini dicari perhitungan Randemann dan perhitungan RF. Pada perhitungan Randemann, massa serbuk yang digunakan sebanyak 100 gram dan massa sampel yang digunakan sebanyak 5,12 gram dan didapatkan 5,12%. Dan ini adalah hasil perhitungan RF setiap ekstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis. Pertama ada KLT analitik yang digunakan untuk menganalisa senyawa-senyawa organik dalam jumlah kecil, misalnya menentukan jumlah komponen dalam campuran dan menentukan pelarut yang tepat untuk pemisahan dengan KLT preparatif. Lalu bagaimana dengan KLT preparatif? Nah, pada KLT preparatif ini digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dari sampel dalam jumlah besar berdasarkan fraksinya. Yang selanjutnya, fraksi-fraksi tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk analisa berikutnya. Nah, pada KLT kedua ini hampir sama. Jadi kayak preparatif dan KLT ini hanya berbeda pada jumlah ekstrak yang ditotalkan pada plat dan ukuran plat yang digunakan. Nah, jumlah noda yang dihasilkan KLT preparatif tidak sama dengan noda yang dihasilkan oleh KLT analitik. Hal tersebut disebabkan karena pada KLT preparatif plat yang digunakan itu lebih besar. Nah, sehingga dimungkinkan senyawa yang terelusi lebih banyak pada KLT preparatif karena ukuran plat yang lebih panjang sehingga jarak tempuh elusi pada KLT preparatif lebih panjang dan menyebabkan noda yang dihasilkan lebih banyak daripada noda pada KLT analitik. Lalu ini merupakan hasil pengamatan di bawah sinar UV 254 nm. Selanjutnya ini merupakan gambar di bawah sinar UV 366 dan ini merupakan hasil disemprot reagen Bruntager. Selanjutnya kita akan membahas tentang maserasi. Nah, maserasi itu apa sih? Nah, maserasi merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Ini merupakan gambar ilustrasi dari maserasi yang itu merupakan bejana untuk maserasi berisi bahan yang sedang dimaserasi. Lalu B itu merupakan tutupnya dan C itu adalah pengaduknya. Nah, maserasi ini dilakukan pada suhu kamar dengan menggunakan magnetic stirrer dan stirrer bar yang berfungsi dalam proses pengadukan. Nah, pengadukan ini bertujuan untuk memperbesar tumbukan antar partikel yang dapat mengakibatkan pecahnya sel supaya komponen yang diinginkan dapat keluar dari jaringan bahan dan larut dalam pelarutnya. Selama proses maserasi, wadah juga ditutup untuk menghindari atau mencegah terjadinya penguapan pelarut dan senyawa volatil yang terdapat dalam bahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang partisi bertingkat. Jadi di partisi bertingkat ini kita menggunakan 3 pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya. Pertama, pelarut heksen yang merupakan pelarut nonpolar serta etil asetat dan metanol yang masing-masing merupakan pelarut semipolar dan polar. Nah, tujuan partisi bertingkat ini dengan 3 pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya adalah untuk mengekstrak komponen senyawa dalam suatu bahan sesuai dengan tingkat kepolarannya. Selain itu, senyawa aktif yang belum diketahui sifatnya diharapkan dapat terekstrak dengan salah satu pelarut yang digunakan. Pengembangan berganda multiple elution. Pengembangan dilakukan pada arah yang sama dan dilakukan berkali-kali baik dengan pelarut yang sama atau yang divariasi. Elusi berganda, penggunaan eluen atau fase gerak yang berbeda yang memungkinkan pemisahan analit dengan berdasarkan tingkat polaritas yang berbeda. Pada KLT 2 dimensi didasarkan pada proses elusi yang bertujuan untuk memperpanjang jarak lintasan noda untuk memperoleh senyawa tunggal. KLT 2 arah atau 2 dimensi ini bertujuan untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen-komponen solut mempunyai karakteristik kimia yang hampir sama karena nilai RF juga hampir sama.
KLT dua dimensi dan multi-elemen mempunyai prinsip yang sama, yaitu adsorpsi dan partisi. Adapun yang membedakannya adalah pada KLT dua dimensi didasarkan pada proses elusi yang bertujuan untuk memperpanjang jarak lintasan noda untuk memperoleh senyawa tunggal, sedangkan pada multi-elemen jumlah totalannya yang berbeda, yaitu berupa cuplikan yang berkesinambungan dan menghasilkan hasil elusi berupa pita menggunakan elemen yang berbeda pada tingkat kepolarannya. Jadi, memungkinkan pemisahan campuran yang mengandung komponen yang kepolarannya berbeda pula. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik ialah satu KLT preparatif merupakan proses isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran elemen oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama. Maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan. Yang kedua, pada plat KLT analitik dapat dilihat bahwa pada sampel terdapat noda yang sejajar dengan standar, tapi sampel tidak menunjukkan hanya ada satu noda, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan lebih lanjut dengan menggunakan KLT preparatif. Dan terakhir, elusi berganda yaitu penggunaan eluen atau fase gerak yang berbeda yang memungkinkan pemisahan analit dengan berdasarkan tingkat polaritas yang berbeda juga. Sekian kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum kali ini. Berikut referensi yang kami gunakan selama pembuatan video dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap selalu sehat-sehat.